Asho. Selama kamu melatih Tai Chi dengan baik, nanti tak ada yang berani mengganggumu lagi. Tuan muda, Tai Chi Chen diturunkan hanya kepada laki-laki, bukan perempuan. Kalau Pak Tua tahu, kita berdua pasti kena sial. Harimau garang dorong gunung. Dua naga keluar laut. Kenapa Tuan Muda tidak latihan? Asho. Aku ingin menjadi dokter terbaik di dunia. Tahi lalat di wajahmu itu. Ini adalah tingkat ke-9 Tai Chi. Dahulu pencipta Tai Chi Chen, leluhur kami hanya mencapai tingkat ke-7. Aku, Chen Changsheng, terluka parah oleh Shen Zumen. Tak menyangka, sebelum mati, aku masih bisa melihat ahli bela diri sekuat ini. Siapa yang mengajarkan Tai Chi Chen padamu? Sudah ketahuan. Tai Chi Chen diturunkan hanya kepada laki-laki. Kalau orang tahu, aku akan menyeret Tuan Muda ke masalah. Yang mulia, aku ingin menjadi muridmu. Luka yang sangat parah. Aku harus segera cari Tuan Muda. Asho. Tahi lalat di wajahmu itu. Tuan Muda, ikut aku. Lihat Tuan Muda. Aku menusuknya dengan jarum perak pada 24 titik meridian utama. Mungkin berguna. Kamu sudah bangun. Tuan tua, luka dalammu sangat berat. Kembalilah ke rumah Chen untuk istirahat. Rumah Chen. Ini adalah putra kami dari keluarga Chen. Tuan Muda Chen Hao. Dahulu aku terluka parah oleh Shen Zumen. Jika kembali sekarang, Shen Zumen akan datang. Rumah Chen pasti kacau balau, darah dan air mata. Terima kasih telah menolongku. Guru di atas, terima hormat dari muridmu. Tuan tua, Anda terlalu baik. Aku hanyalah pelayan di rumah Chen. Tak pantas jadi guru Anda. Tai Chi Chen diturunkan hanya kepada laki-laki. Aturan itu aku yang buat. Tak menyangka seorang perempuan bisa melatih Tai Chi sampai tingkat seperti ini. Setelah sembuh, aku pasti akan hapuskan aturan itu. Guru,
Setelah aku pulih, aku akan datang resmi bertemu. Sial. Apa yang terjadi, Ashou? Kamu belum latihan hari ini. Kalau Pak Tua tahu, dia akan menghukummu lagi. Selama bisa sembuhkan tahi lalat di wajahmu, meskipun aku dihukum berat, tak apa. Itu tak boleh. Tuan muda adalah penerus Tai Chi Chen. Ayo ikut aku. Chen Hao. Kamu masih berani latihan Tai Chi bertahun-tahun, tapi posisi kuda saja tak stabil. Sungguh memalukan keluarga Chen. Bagaimana keluarga Chen bisa punya pecundang seperti kamu? Keahlian medis Tuan Muda Qin Hao terkenal jauh dan luas, telah membangun reputasi keluarga Chen. Bagaimana kamu bisa menghina dia seperti itu? Bajingan jelek, kamu juga pantas bicara sama aku. Panggil orang, pecahkan kakinya. Lihat siapa yang berani. Apa yang aku katakan salah? Bajingan jelek. Kamu masih berani ngotot kakak sepupu. Kakak. Kalau kamu berani mengganggu Ashou lagi, jangan salahkan aku, tak sopan padamu. Kakak. Kalau kamu berani mengganggu Ashou, jangan salahkan aku, tak sopan padamu. Baiklah, aku lihat bagaimana kamu tak sopan padaku. Berhenti. Pak Paman. Kalau kamu berdua datang kemari, tidak latihan dengan benar. Apa yang kalian kerjakan, Pak? Chen Hao hari ini telat lagi. Aku sedang awasi dia. Bukan begitu, Pak. Tuan Muda hari ini di Bukit Belakang, menolong seorang tuan tua. Diam. Kamu masih saja tak mau maju, selalu bersama pelayan itu. Aku kecewa padamu, Bapak. Aku tidak. Pelayan ini, mengapa datang ke tempat latihan? Apakah tidak tahu? Aturan Tai Chi Chen diturunkan hanya kepada laki-laki. Ashou hanya mengantar aku ke sini. Dia tidak mencuri Tai Chi. Bagus begitu. Jangan datang lagi ke tempat latihan. Paham, Pak. Kedua. Sudah bagus, semua ada di sini. Mari kita bahas. Beberapa hari lalu Shen Zumen mengirim undangan menikahi ke Shen Zumen. Kalau kamu tahu, Shen Zumen adalah perguruan bela diri terbaik di negara Xia. Hal besar seperti ini, aku ingin bahas dengan kalian. Ini adalah keberuntungan besar. Dengan bantuan Shen Zumen, keluarga Chen pastinya bisa bangkit kembali. Kembalikan kejayaan dulu. Putri Shen Zumen, Zhu Liao, bisa tertarik pada Xiao Hao. Itu kehormatan keluarga Chen. Selama Chen Hao pergi, kepala keluarga Chen berikutnya harus jadi milikku. Baiklah, Shen Zumen, memang ada sedikit masalah dengan kami, tapi itu sudah lama. Xiao Hao, kamu tidak suka latihan bela diri. Menikahi ke Shen Zumen, baik untuk keluarga dan pribadi. Itu pilihan bagus. Menikahi. Aku tidak setuju. Menikahi. Aku tidak setuju. Dahulu Shen Zumen menyerang leluhur keluarga Chen. Leluhur hilang tanpa jejak. Keluarga Chen, sejak itu kehilangan status. Kalau kamu ingin aku menikahi Shen Zumen, kalian tak takut. Orang-orang dunia persilatan menertawakan keluarga Chen. Xiao Hao, itu sudah lama. Sekarang keluarga Chen perlu bangkit, harus mengandalkan kekuatan Shen Zumen. Setelah keluarga Chen bangkit, mereka yang meremehkan keluarga Chen. Walaupun Shen Zumen ada sedikit masalah lama dengan kami, tapi tugas anak cucu untuk membangkitkan keluarga. Itu tanggung jawabmu. Menikahi Shen Zumen, itu nasibmu. Apapun kalian katakan, aku tak akan menikahi. Aku lihat kamu suka pada pelayan bernama Qin Xiu, jadi tak mau menikahi. Begitu ya? Tak heran kalian berdua selalu bersama, sungguh tak masuk akal. Apa yang salah dengan Ashou? Dia polos dan baik hati, lembut dan setia. Selama keluarga kita bersatu, bukankah bisa membangkitkan keluarga Chen? Hati ke depan, bukannya bisa membangkitkan keluarga Chen. Bawa Qin Xiu ke sini. Apakah itu karena aku mencuri bela diri? Sudah ketahuan. Selesai sudah. Aku akan menyeret Tuan Muda ke masalah. Bagaimana sekarang? Qin Xiu, keluarga Chen baik hati menerimamu. Kamu malah merayu Xiao Hao. Kamu benar-benar punya nyali besar. Xiu tidak merayu saya. Mohon lepaskan dia. Sudah, sepupu. Qin Xiu ini sangat jelek. Saya lihat saja sudah mual. Tapi saya dengar. Dia cantik seperti bunga. Tidak seperti pelayan ini. Lebih bagus ratusan kali.
Dengar-dengar di Senzumen. Murid-muridnya semuanya gendut, makan pakai baskom, yang berat badan di bawah 500 kilo, sama sekali tidak diterima. Apa? Kalau begitu kalian mau, biarkan tuan muda menikah ke Senzumen. Menikah ke Senzumen, itu sama saja mendorong tuan muda ke dalam api. Diam. Di sini mana ada suara seorang pelayan? Kakak, orang Senzumen, segera tiba. Mohon cepat putuskan. Betul, Paman, ini kesempatan langka bagi keluarga Chen untuk bangkit. Sekarang siapkan mas kawin, atur Chen Hao menikah ke sana. Para tamu, kepala keluarga kami, sedang mengadakan rapat. Mohon izinkan saya melapor dulu. Keluarga Chen benar-benar sombong. Chen Hao segera akan menikahi saya. Kamu tidak bisa lebih sopan. Ya, Yao Yao, kakak pasti bantu kamu. Rampas Chen Hao, tidak. Kalau kamu biarkan saya menikah ke Senzumen, saya lebih suka mati. Di hati saya, hanya ada Asiu satu orang, tidak menyangka. Tuan muda begitu setia, penuh kasih dan kesetiaan. Tuan muda adalah keturunan tunggal Anda. Dia juga dikenal sebagai tabib hebat. Nanti, bisa membuat keluarga Chen berkembang. Kepentingan keluarga di atas segalanya. Cheng Hao, jangan salahkan ayahmu kejam. Kalau begitu, saya tetap pada pendapat saya. Kalau mau saya menikah, saya tidak mau. Nyali yang besar sekali. Kalian berdua merusak pelang keluarga Chen. Sungguh tidak menghargai kami, sama sekali. Cuma pelang usang. Setelah Chen Hao menikahi adik saya beri kalian 10 atau 8 lagi. Kakak. Dia adalah murid senior Senzumen, Zhu Likeng. Zhu Gongxi datang sendiri, sungguh menghormati keluarga Chen. Chen Hao, saya datang khusus untuk menjemputmu. Ayo ikut saya ke Senzumen. Kamar pengantin sudah saya siapkan. Wah, Zhu Xiaojie cantik seperti peri. Sepupu saya benar-benar beruntung. Zhu Xiaojie, saya sudah punya yang saya sukai. Lebih baik kalian cari orang lain. Lihat pakaiannya. Dia seorang pelayan. Wah, tanda lahir ini. Kok seperti monster jelek. Wah, Chen Hao, kamu suka jenis seperti ini? kamu benar-benar suka monster jelek ini. Diam. Saya tidak izinkan kalian menghina Asiu. Chen Hao, jangan bicara seenaknya. Nenek moyang bilang. Hanya Chen Hao yang ahli kedokteran seperti ini yang bisa masuk Senzumen. Senzumen baru bisa benar-benar berkuasa. Baiklah, baiklah. Belum pernah ada yang berani bicara begitu kepadaku. Saya lihat. Gedung bela diri keluarga Chen tidak perlu ada lagi. Zhu Gongxi, keluarga kami sudah setuju Chen Hao menikah ke sana. Kakak, kan? Zhu Gongxi dan Zhu Xiaojie, jangan marah. Saya segera siapkan mas kawin untuk anak saya. Pilih tanggal baik. Saya sendiri antar dia ke Senzumen. Siapa yang peduli mas kawin kalian? Sekarang saya mau Chen Hao ikut saya. Paman, Zhu Xiaojie benar. Sepupu lebih cepat menikah. Kita juga bisa lebih cepat dapat bantuan Senzumen. Ya. Ikuti apa yang dikatakan Zhu Xiaojie. Chen Hao, kamu ikut Zhu Xiaojie sekarang. Zhu Xiaojie, saya tidak akan setuju. Tidak setuju. Kalau kamu bisa kalahkan saya, orang-orang Senzumen, baru kamu punya hak bargain dengan adik saya. Baik,
Saya setuju. Chen Hao benar-benar cari masalah. Chen Hao sombong seperti ini. Dibuat pelajaran juga bagus. Agar nanti di Senzumen tidak bisa melayani Zhu Xiaojie. Itu dosa bagi keluarga Chen. Nenek moyang Chen Taiji, Chen Changsheng, mencapai tingkat kelima Taiji, tapi masih kalah oleh Senzumen. Kamu, sampah, berani tantang kami. Benar-benar tidak tahu diri. Chen Hao, kalau kamu menurut, saya suruh mereka berhenti sekarang. Jangan omong kosong, ayo. Sampah, maju semua. Tuan muda sama sekali bukan lawan mereka. Tuan muda. Saya baik-baik saja, ayo lagi. Sekarang tidak bisa pikir panjang. Xiao Hao kapan menjadi sehebat ini? Saya tidak salah lihat. Chen Hao ternyata bisa bela diri. Saya semakin suka dia. Tinju ini memiliki kekuatan tingkat ketiga Taichi. Anak ini ada sesuatu. Kungfu latihan tubuh yang hebat. Bantu sampah ini. Anak muda, saya main-main denganmu. Xiao Hao, tuan muda. Kamu baik-baik saja. Kakak, kenapa pakai tenaga sebesar itu? Ting. Apa itu Chen Taichi sialan? Mudah dikalahkan. Kemampuan Zhu Gongxi memang luar biasa. Tidak mengherankan Shen Zumen adalah yang terbaik di kalangan muda. Kemampuan Zhu Gongxi bisa bersaing untuk pemimpin dunia bela diri. Lihat perbedaan dengan Shen Zumen kami. Apakah masih ada alasan untuk melanjutkan? Ya. Generasi muda Shen Zumen begitu hebat. Kalau hari ini Xiao Hao benar-benar menolak mereka, keluarga Chen kami pasti hancur. Zhu Xiaojie, Zhu Gongxi, tidak usah lanjut. Saya pasti biarkan Xiao Hao ikut kalian. Saya tidak akan menikah. Kalian menyerah saja. Di hati saya hanya ada Asiu satu orang. Lihat kamu, tampan seperti ini. Cocok dengan adik saya. Mengapa tidak? Harus dengan monster jelek ini. Monster jelek. Chen Hao sebenarnya menolak saya. Karena kamu, kakak, saya mau dia mati. Tidak masalah. Saya lihat siapa berani. Tuan muda, kamu bukan lawan mereka. Lebih baik setuju saja. Asiu, apa yang kamu katakan? Walau harus tinggalkan seluruh dunia, saya tidak akan tinggalkan kamu. Begitu mesra. Di saat seperti ini, masih berduaan. Hari ini saya bunuh monster jelek ini, lalu atasi kamu. Anak muda, tinju saya punya kekuatan 1000 kilo. Kamu tidak bisa blok. Mundur. Ingin bunuh Asiu. Bunuh saya dulu, tuan muda. Kalau bukan karena pelayan tidak patuh ini, Xiao Hao mana akan begini? Seorang pelayan, mau naik pangkat jadi ratu. Tidak lihat diri sendiri. Wujud jeleknya, benar-benar menjijikan. Saya tidak izinkan kalian menghina Asiu. Tuan muda, apa yang kamu lakukan ini pantas. Untuk kamu. Pantas.
Makanlah. Kamu namanya apa? Keluargamu di mana? Saya Qin Xiu. Keluargaku sudah mati semua. Saya Chen Hao. Jangan nangis lagi. Karena keluargamu sudah tiada, maka keluargaku adalah keluargamu. Tuan muda begitu baik. Walau saya ungkap kemampuan dihukum keluarga Chen, saya tidak bisa biarkan tuan muda sendirian hadapi. Bagus, bagus. Yang tidak bisa saya dapatkan, orang lain juga tidak. Kakak, bunuh mereka semua. Zhu Xiaojie, jangan lagi. Saya mengaku kalah untuk Xiao Hao. Sekarang mengaku kalah sudah terlambat. Pukul saja sampai mati, lebih baik kalau mati, kepala keluarga Chen. Saya duduki lebih tenang. Qin Xiu ternyata bisa Tai Chi. Saya tidak salah lihat. Tingkat yang ditunjukkan Qin Xiu sekarang sudah melebihi tingkat keempat. Apakah dia sudah tembus ke tingkat kelima? Itu tidak mungkin. Chen Hao punya ahli seperti ini. Bantu. Ini jadi masalah. Monster jelek ini ternyata sangat hebat. Saya benar-benar remehkan dia. Tidak menyangka kamu bisa kungfu. Ingin blok saya. Raih mimpi. Saya hanya ajarkan Asiu rumus Tai Chi. Tidak menyangka Asiu bisa melatih Tai Chi. Begitu hebat. Tuan muda, kamu mundur dulu. Saya tidak akan biarkan dia melukai kamu. Zhu Likeng, kalau kalian pergi sekarang, saya tidak melukai kamu. Berani remehkan saya. Percaya tidak? Saya satu tinju. Hancurkan dia. Zhu Likeng, karena kamu keras kepala. Jangan salahkan saya kejam. Monster jelek ini ternyata cantik sekali. Monster jelek ini ternyata cantik sekali. Apakah itu hayalanku? Asiu, kamu baik-baik saja. Tuan muda, saya baik-baik saja. Masih ada yang mau bertarung. Asiu pelayan ini merusak urusanku. Berani lukai kakakku. Keluarga Chen benar-benar berani. Apakah ingin jadi musuh? Sen Zumen. Wah, Zhu Xiaojie, jangan marah. Keluarga Chen kami masih bergantung pada Sen Zumen. Ya, Zhu Xiaojie, Qin Xiu ini, dia hanya pelayan keluarga Chen, tidak mewakili keluarga Chen. Baru saja Asiu buat keluarga Chen bangga. Kalian malah tidak berterima kasih, malah di sini menjelek-jelekan Asiu. Apakah kalian anggota keluarga Chen? Tuan muda, tidak apa-apa, selama kamu aman. Asiu, kamu adalah penyelamat keluarga Chen. Saya tidak akan biarkan kamu dirugikan. Monster jelek ini sangat hebat. Harus cari cara buang dia. Katanya Chen Tai Chi turun ke laki-laki saja. Hanya omong kosong belaka. Zhu Gongxi benar. Dahulu nenek moyang atur. Chen Tai Chi turun ke laki-laki saja. Pelayan ini berani curi belajar. Chen Tai Chi, menurut aturan keluarga, harus dihukum. Apalagi dia hanya pelayan luar, bukan anggota Chen. Curi belajar Tai Chi, dosanya makin berat. Qin Xiu, kamu mengaku salah. Untuk lindungi tuan muda, saya bertindak. Saya sudah tahu akan ada saat ini. Saya mengaku. Kalau kalian harus hukum Asiu, saya juga tidak mau hidup sendiri. Tuan muda.
Qin Xiu, karena kamu selamatkan anak saya, hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman fisik tidak. Kalau kamu masih peduli keamanan Xiao Hao, maka buanglah kemampuanmu. Tidak, Xiu. Hanya buang kemampuan. Saya Qin Xiu tidak takut. Qin Xiu, satu pukul saya, bisa buang seluruh kemampuanmu. Tunggu. Zhu Gongxi, Anda punya perintah apa? Shen Zumen punya jurus rahasia, namanya pasak baja. Monster jelek, kalau kamu sungguh tulus, berani tidak menerima, pasak baja. Apa itu? Gunakan 9 pasak baja, tutuplah 9 titik vital monster jelek, potong seluruh meridian. Buang akar masalah, prinsip sederhana ini, apakah keluarga Chen tidak paham? Zhu Gongxi benar, untuk pertimbangan jangka panjang, jadi, hanya bisa seperti ini. Tapi, menghilangkan kemampuannya belum bisa menghilangkan dendam di hati saya. Tenang saja, Yao Yao, setelah 9 paku ini selesai, dia akan menjadi orang cacat yang tak bisa bergerak lagi. Sejak Asiu datang ke keluarga Chen, dia selalu setia menjalankan tugas tanpa satu kesalahan pun. Kalau begitu, bagaimana kalian bisa menggunakan cara seperti ini padanya? Qin Xiu, nyawamu diberikan oleh keluarga Chen. Tanpa keluarga Chen, kamu tidak akan seperti sekarang. Untuk keluarga Chen, dan untuk Xiao Hao, kamu harus pikirkan dengan baik. Selama Tuan Muda aman, saya rela menerima paku baja ini. Saya harus segera turun gunung dan mencari guru. Secara resmi menjadi murid. Dan aturan itu, yang hanya diwariskan kepada laki-laki, bukan perempuan, harus benar-benar dihapuskan. Qin Xiu, nyawamu diberikan oleh keluarga Chen. Tanpa keluarga Chen, kamu tidak akan seperti sekarang. Untuk keluarga Chen, dan untuk Xiao Hao, kamu harus pikirkan dengan baik. Selama Tuan Muda aman, saya rela menerima paku baja ini. Xiu, adalah keluarga Chen yang salah padamu. Keluarga Chen yang menyakitimu. Tuan Muda, jangan sedih. Keluarga Chen masih membutuhkanmu. Kamu harus kuat. Manusia memiliki 9 lubang. Energi berasal dari lubang itu. Saya akan menggunakan paku baja ini untuk menutup 9 lubangmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengumpulkan energi sejati lagi. Jangan. Berhenti. Lepaskan Xiu. Hancurkan Qin Xiu. Keluarga Chen tidak akan punya lagi kekuatan untuk melawan Shen Zumen. Kemudian cepat hapuskan keluarga Chen, agar tidak ada masalah lagi. Xiu. Adapun Chen Hao yang culun itu, nanti dia akan menjadi mainan adikku. Jangan.
Qin Xiu, 3 paku baja terakhir ini akan menutup dantian atas, tengah, dan bawahmu. Apa itu dantian atas, tengah, dan bawah? Itu adalah dasar nyawa. Jika 3 titik itu ditutup, Qin Xiu pasti akan mati. Qin Xiu, 3 paku baja terakhir ini akan menutup dantian atas, tengah, dan bawahmu. Apa itu dantian atas, tengah, dan bawah? Itu adalah dasar nyawa. Jika 3 titik itu ditutup, Qin Xiu pasti akan mati. Tidak boleh. Zhu Gongxi bukan bilang, hanya menghilangkan kemampuannya. Kakak, jangan terlalu kaku. Qin Xiu mencuri belajar Tai Chi keluarga Chen. Hanya dengan membunuhnya, baru bisa menjaga muka keluarga Chen. Zhu Gongxi memang pintar. Pembantu ini tidak layak disayangkan. Lepaskan saya. Kalian tidak menepati janji, malah ingin membunuh Asiu. Apakah kalian tidak takut hukuman? Diamlah. Siapa yang berani mengganggu keluarga Chen? Zhu Likeng, bahkan hari ini. Saya tidak akan tunduk pada Anda. Qin Xiu. 1 paku baja ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Masih berani mencuri belajar Tai Chi keluarga Chen. Biarkan dia mati saja. Itu sudah murah baginya. Selama monster jelek ini, tidak ada yang bisa melindungi Chen Hao lagi. Keluarga Chen nanti akan jadi milikku. Qin Xiu. Jangan salahkan saya. Ini semua kesalahanmu sendiri. Qin Xiu. Kamu hanya seorang perempuan. Itu adalah sesuatu yang hanya laki-laki bisa pelajari. Paham? Benar-benar sial sendiri. Kamu salah. Perempuan bukanlah tambahan laki-laki. Bukan pula yang lemah untuk diinjak-injak. Saya belajar Tai Chi, bukan untuk meniru laki-laki, tapi untuk membuktikan kekuatan perempuan juga bisa mengguncangkan langit dan bumi. Hari ini kamu bisa membunuh saya, tapi kamu tidak bisa membunuh keinginan saya akan kesetaraan. Qin Xiu. Hari ini saya ingin lihat, apakah mulutmu yang keras? Atau palu saya yang lebih keras? Saya tidak menyangka saya menyelamatkan keluarga Chen dan menyelamatkan Tuan Muda. Tapi malah berakhir seperti ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya, Qin Xiu, tidak akan jadi perempuan lagi. Berhenti. Lepaskan Asiu. Kalian para penjahat. Penjahat. Berhenti. Bagaimana bisa kalian tidak mengenali nenek moyang keluarga Chen? Menghormati nenek moyang. Nenek moyang, Anda masih hidup. Keluarga Chen punya harapan bangkit lagi. Orang ini ternyata nenek moyang keluarga Chen. Bapak bukan sudah mengalahkannya dan membunuhnya. Nenek moyang keluarga Chen kembali. Tidak. Segera beritahu. Asiu, maafkan saya tidak bisa melindungi Anda. Tuan Muda, Anda sudah berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Apa yang terjadi? Nenek moyang, dia hanyalah pembantu keluarga Chen. Ini semua salah kakak yang tidak mendidik dengan baik. Biarkan pembantu ini mencuri dari anaknya. Belajar Tai Chi keluarga Chen. Ya, nenek moyang, pembantu rendahan ini melanggar aturan yang Anda tetapkan dulu. Dia seharusnya dieksekusi. Tapi paman malah melanggar aturan keluarga. Hanya menghilangkan kemampuannya. Jangan bicara sembarangan. Nenek moyang, saya tidak. Nenek moyang paling menghargai aturan keluarga. Jika dia tahu kakak melindungi orang, mungkin dia marah dan menghilangkan posisi pemimpin keluarga. Berikan pada anak saya. Nenek moyang, mengapa Anda memukul saya? Ya,
Nenek moyang Yang melanggar aturan. adalah pembantu dan keluarga paman. Bodoh. Pembantu rendahan yang kalian sebut adalah nenek moyang kalian. Guru saya. Saya diserang oleh Sen Zumen, sembunyi di belakang gunung untuk sembuh, tapi tidak bisa sembuh total. Untung bertemu guru. Jika bukan guru menyelamatkan, sekarang saya sudah mati. Nenek moyang, aturan yang hanya diwariskan kepada laki-laki, adalah yang Anda tetapkan dulu. Bagaimana Anda bisa menjadikan perempuan sebagai guru? Itu kesalahan saya dulu, membuat aturan seperti itu. Mulai sekarang, aturan itu dihapuskan sepenuhnya. Asiu, kau dengar, nanti tidak ada lagi orang bilang kau mencuri belajar Tai Chi. Kau harus sembuh. Yao Yao, pergi cepat, atau terlambat. Kalian menyakiti guru saya, hari ini harus bayar. Kakak. Kembali dan katakan pada ayahmu, akibat pengkhianatan dulu, saya akan hitung baik-baik, pergi. Cepat. Chen Hao, saya tidak akan menyerah. Kamu pasti jadi milikku. Asiu, kau baik-baik saja, saya bawa kau kembali untuk sembuh. Chen Hao pasti tidak akan diam. Posisi pemimpin keluarga tidak akan jatuh pada saya. Hanya ada satu jalan. Jalan apa? Gabung dengan Sen Zumen. Xiao Hao, Qin Xiu bagaimana? Nenek moyang sudah mengeluarkan paku baja dari tubuh Qin Xiu, tapi dia tetap, dan tian atas dan bawahnya hancur. Mungkin seluruh kemampuannya tidak bisa kembali. Saya rasa belum tentu. Nenek moyang, apa maksud Anda? Saya selalu penasaran. Nenek moyang yang mencipta Tai Chi keluarga Chen, tidak bisa melatihnya sampai tahap ke-9. Tapi guru begitu mudah, bisa mencapai tahap itu. Hari ini melihat guru, saya akhirnya mengerti, apakah dia punya sesuatu yang istimewa. Jika orang lain dan tian atas dan bawahnya hancur, mungkin langsung mati atau kehilangan kemampuan. Tapi guru berbeda. Lihat. Tanda lahir di wajah guru. Itu adalah Tempat berkumpulnya energi sejati. Nenek moyang, Anda bikin saya bingung. Anak bodoh. Kamu hanya perlu tahu. Ketika tanda lahir guru hilang, dia bisa pulih total. Bahkan kemampuannya akan lebih kuat lagi. Begitu ya? Tidak menyangka tanda lahir Asiu selama ini punya manfaat seperti itu. Saya pergi membuat obat untuk Asiu. Begitu. Tidak menyangka tanda lahir Asiu selama ini punya manfaat seperti itu. Saya pergi membuat obat untuk dia. Nenek moyang, pembantu itu. Ah, tidak. Qin Xiu itu sudah baik. Sen Zumen benar-benar jahat. Kemampuan guru mungkin hancur. Perintahkan. Tentang luka guru, jangan ada yang bocorkan. Siapapun. Nenek moyang, mengapa menyembunyikan luka Qin Xiu? Ji. Ambisi adikmu mungkin lebih besar dari yang kau bayangkan. Nenek moyang. Apa maksud Anda? Apakah Ji Quan akan memberitahu Sen Zumen? apapun caranya, harus sembuhkan saudara saya. Kamu harus keluar segera. Jika tidak, keluarga Zhu akan punah.
Siapa? Siapa itu? Siapa berani menyakiti anak saya? Adalah nenek moyang keluarga Chen. Dia menganiaya yang lebih lemah, menyakiti saudara saya. Tua itu ternyata belum mati. Dulu saya meracuni dia, lalu hancurkan dantiannya. Jika tidak mati, dia tidak bisa pulih. Ayah, keluarga Chen punya pembantu yang sangat hebat. Dia yang menyelamatkan nenek moyang. Pembantu. Untuk apa kau katakan? Jika semua itu benar, kemampuan pembantu itu jauh di atas kita. Zhu pemimpin, tidak perlu khawatir. Zhu pemimpin, apa maksud Anda? Zhu pemimpin, kemampuan pembantu itu sudah dihancurkan. Ya, ayah. Saudara saya pakai paku baja, menghancurkan pembantu Qin Xiu. Kamu harus membantu, ambil kembali Chen Hao untuk saya. Keluarga Chen tetaplah ancaman besar. Sepertinya harus segera dihapuskan. Tunggu saya bunuh nenek moyang keluarga Chen. Kamu berdua akan jadi pemimpin selanjutnya. Terima kasih Zhu pemimpin. Ini tempat apa? Asiu. Kamu akhirnya sadar. Tuan muda. Mengapa kau terus menatap saya? Asiu. Ternyata kau sangat cantik. Tuan muda. Mengapa kau terus menatap saya? Asiu. Ternyata kau sangat cantik. Tuan muda, kau bercanda lagi. Mereka bilang saya monster jelek. Saya tidak bohong, Asiu. Lihat, tanda lahir di wajahmu hilang. Saya tidak bohong, kan, Asiu. Asiu, nenek moyang bilang, ketika tanda lahirmu hilang, kamu bisa pulih total. Ini saya buat dari Ginseng, bedak mutiara, dan mawar. Obat kuah ini paling bagus untuk kecantikan. Kamu minum selagi panas. Dan ini. Ini dari Cordyceps, Ganoderma, dengan mus dan rusa. Obat kuah ini paling bagus untuk tubuh. minum saja. Tuan muda, saya benar-benar tidak bisa barang mewah seperti ini. Kamu minum saja, Asiu. Sekarang kau guru nenek moyang. Baiklah. Tuan muda, kata-katamu dulu. Apakah benar? Di hati saya, hanya ada Asiu satu. Zunona, saya sudah punya yang saya sukai. Cari calon menantu lain saja. Tentu saja benar. Saya pergi bilang pada nenek moyang, saya ingin kau jadi istri saya. Asiu, mengapa kau tertawa? Nenek moyang bilang dia murid saya. Murid bagaimana bisa memutuskan siapa guru menikahi? Baguslah. Saya ingin lihat, guru nenek moyang, bisa tidak menikahi saya. Tuan muda, jangan menggelitik. Lihat kemana kau lari. Tuan muda, lepaskan saya. Tuan muda. Bapak dan nenek moyang memanggil, saya tahu. Asiu, saya tunggu di luar. Fu. Guru. Guru besar. Guru, silakan duduk.
Murid Chen Changsheng. Bersama murid-murid keluarga Chen, menghormati guru. Murid Chen Changsheng. Bersama murid-murid keluarga Chen, menghormati guru. Semua berdiri. Saya tidak layak. Saya hanyalah pembantu. Bagaimana bisa menerima hormat seperti ini? Adalah keluarga Chen yang buta, membuat guru besar menderita. Saya sebagai pemimpin keluarga, sangat malu. Di sini saya minta maaf pada guru besar, bahwa mahkota angin dengan permata berlian 1, Ganoderma abadi 1, emas 100 liang, perak 1000 keping, sawah 10.000 akre, diberikan kepada Nona Qin. Tua ini memang royal, mengeluarkan semua harta keluarga. Biarkan mereka senang dulu. Orang Shenzhoumen segera datang. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak berani terima. Barang-barang keluarga Chen, harap guru besar terima. Jika tidak, kami tidak akan berdiri. Asiu, ayah saya sudah bilang begitu. Kamu terima saja. Baik, saya terima. Kalau begitu, berdiri saja. Terima kasih guru. Pergi, bawa ke kamar guru besar. Ayo, ayo, semua latihan. Nenek moyang, ayah. Saya punya permintaan, harap kedua-duanya izinkan. Kata saja, kamu sudah berjasa banyak untuk keluarga Chen. Apapun permintaannya, nenek moyang pasti setuju. Saya ingin minta kedua-dua Anda, izinkan saya dan Asiu menikah. Chen Hao. Kamu adalah menantu keluarga Zhu. Jangan harap menikahi orang lain. Zhu Jianfeng. Akibat pengkhianatan dulu, belum saya hitung. Sekarang berani mengganggu keluarga Chen. Hahaha. Chen Changsheng, keluarga Chen janji memberikan Chen Hao menjadi menantu Shenzhoumen. Tapi kalian ingkar, dan menyakiti anak saya. Bagaimana akibatnya? Orang keluarga Chen, bukannya bisa dibawa seenaknya. Saya sarankan kau patuh. Biarkan Chen Hao pergi dengan saya. Saya bisa biarkan kau hidup lebih lama. Chen Xiang, kau baik-baik saja, menjadi menantu Shenzhoumen, tapi malah menikahi pembantu. Apakah kau gila, Paman? Qin Xiu melanggar aturan. Chen Hao menikahi pembantu, menodai tradisi. Saya rasa posisi pemimpin, kau harus serahkan sekarang, agar keluarga Chen tidak hancur lagi. Akhirnya kau tunjukkan, ekor rubahmu, ingin posisi pemimpin, mari lihat apa kemampuanmu. Kemampuan Zhu Jianfeng lebih hebat dari dulu. Nenek moyang, kau yakin bisa hadapi? Guru dulu. Lebih kuat sedikit dari Zhu Jianfeng, tapi sekarang 30 tahun tidak latihan. Mungkin sekarang bukan lawannya. Lalu bagaimana? Biarkan saya, guru. Ini urusan saya dengan Zhu Jianfeng. Biarkan saya hadapi dia. Jika tidak bisa, baru repotkan Anda. Saya biarkan satu tangan, kau masih kalah, kau masih mau jadi pemimpin. Ayo, lagi.
tidak menyangka dia sudah sehebat ini. Chen Changsheng, itu adalah Tai Chi yang kau pelajari dari perempuan kecil. Juga biasa saja. Zhu Jianfeng punya energi dalam dan tinju ganas. Nenek moyang sudah tua, mungkin bukan lawannya. Tidak. Saya harus bantu. Siu, luka di saluran energi utamamu. Belum sembuh. Masih perlu dirawat. Sekarang tidak boleh berperang. Tapi saya tidak bisa. Biarkan nenek moyang kalah. Nenek moyang. Oh, Chen Changsheng, 30 tahun. Kau masih kalah dari saya. Nenek moyang, kau sudah tua. Kau katakan, mengapa harus kembali campur urusan keluarga Chen? Untuk apa? HMPH, nenek moyang, kau harus bicara. Biarkan paman serahkan posisi pemimpin. Mungkin kami bisa baik hati. Biarkan kau hidup lebih lama. Kalian dua penjahat. Bagaimana keluarga Chen bisa punya kalian dua sampah? Guru, maaf. Murid membuatmu malu. Nenek moyang, tidak perlu malu. Selanjutnya, lihat saya saja. Guru. Maaf. Murid membuatmu malu. Nenek moyang, tidak perlu malu. Selanjutnya, lihat saya saja. Tua. Jangan sok. Serahkan Chen Hao dan posisi pemimpin keluarga. Kalau tidak, saya biarkan ayah hancurkan keluarga Chen. Chen Changsheng. Mengapa kau tidak? Biarkan gurumu menyelamatkan. Hahaha. Keluarga Chen akhirnya punya satu orang hebat, tapi kalian malah hancurkan kemampuannya. Saya lihat sekarang, siapa yang bisa selamatkan kalian? Guru besar, adalah kami yang salah padamu. Sekelompok orang keras kepala, layak keluarga Chen hancur. Bawa Chen Hao dulu, kalau tidak, saya tidak punya mainan. Hahaha. Oh, putri kesayangan saya inginkan. Pastilah saya dapatkan. Anak muda, ikut saya dengan baik, agar tidak disiksa. Selagi saya ada, kamu tidak bisa bawa Ahao. Zhu pemimpin, bunuh pembantu ini, agar tidak ada masalah. Kamu, pembantu, adakah guru Chen Changsheng? Jika kemampuannya belum hancur, baru pantas berbicara seperti itu. Tapi sekarang kau hanya sampah. Apa yang bisa kau lakukan? Zhu pemimpin, kau gerakkan saja. Biarkan perempuan sombong ini tahu siapa yang lebih kuat. Qin Xiu, kau beruntung tidak mati. Kenapa tidak bersembunyi, malah muncul? Hari ini adalah akhirmu, pembantu, mati saja. Pembantu, mati saja. Kamu baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Kemampuan bela dirimu belum dihancurkan. Benar sekali. Tidak mungkin. Aku sendiri melihat kakakku mengunci 8 titik meridiannya. Bagaimana dia bisa masih punya kemampuan bela diri? Kalian pikir, dengan cara rendah seperti ini, bisa menyakiti Asiu? Kalian benar-benar terlalu polos. Bukankah kau bilang kemampuannya sudah dihancurkan? Kok masih sehebat ini? Kepala Sekte Zhu, Chen Changsheng sendiri bilang, dia sudah dihancurkan. Chen Jie. Kalian sengaja menipuku. Chen Jikuan, nenek moyang sudah tahu ambisi jahatmu. Tahu kau akan mengkhianati ke Sekte Senzu. Jadi, kami sengaja beri kau berita palsu. Tapi tak menyangka, kalian akan sebusuk ini. Begitu tak sabar, datang langsung dengan Sekte Senzu untuk tantangan. Walau kemampuannya belum dihancurkan, kita juga tak perlu takut padanya. Dia baru saja mengalami penusukan besi di Meridian. Luka barunya belum sembuh. Kita bertiga bergabung, pasti bisa membunuhnya. Ayah hati-hati. Serang. Nenek moyang, aku khawatir dengan tubuh Asiu. Aku mau membantu dia. Xiao Hao, ilmu Tai Chi gurumu sudah sempurna. Untuk menghadapi ketiga orang itu, sangat lebih dari cukup. Tenang saja.
Jadi begini cara menggunakan Tai Chi. Selama ini, kita semua salah latihan. Tai Chi memang sangat mendalam, tapi gurumu bisa menggunakannya hingga tingkat seperti ini. Benar-benar ahli sekali. Asiu sudah menjadi seorang master Tai Chi. Aku harus lebih giat belajar ilmu kedokteran, agar aku pantas dengan Asiu. Kepala Sekte Zhu, terima kasih atas pertandingannya. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa? Sehebat ini. Tai Chi pada dasarnya untuk membentuk karakter dan menjaga kesehatan. Tapi kalian berpikir tentang kemasyhuran dan kekayaan. Sudah kehilangan hati seorang pejuang sejati. Walau seumur hidup, kalian tak akan menyentuh puncak jalan bela diri. Qin Xiu, walau kau sehebat ini, kau hanyalah seorang perempuan. Menyinggung keluarga kami, kau tak akan punya akhir yang baik. Noni Zhu, kau juga perempuan. Mengapa kau merendahkan perempuan seperti ini? Benar, pembantu ini sedang membela kehormatan kita perempuan. Guru, dengan tindakan nyata, kau tunjukkan pada kita apa yang bisa dilakukan pria. Perempuan juga bisa melakukannya, dan bahkan bisa lebih baik. Aku lihat nanti siapa yang berani bilang perempuan lebih rendah dari pria. Guru, dengan tindakan nyata, kau tunjukkan pada kita apa yang bisa dilakukan pria. Perempuan juga bisa melakukannya, dan bahkan bisa lebih baik. Siapa yang berani bilang perempuan lebih rendah dari pria? Hari ini, karena kau kalah di tanganku, mau dibunuh atau dihukum, aku ikuti saja. Kepala Sekte Zhu, kalian boleh pergi. Apa? Kau mau biarkan kami pergi, tapi Sekte Senzu kami perlakukan kau seperti itu. Kalian hanya hidup untuk nafsu dan kemasyhuran. Aku Qin Xiu tak mau ribut dengan kalian. Kalian tak akan pernah jadi. Kalian tidak akan pernah menjadi lawanku yang sebenarnya. Itu. Nona Qin, saya belajar dari Anda. Kamu dan Nona Su boleh pergi, tapi kedua orang itu mengkhianati leluhur dan keluarga. Mereka harus tinggal. Kepala Zu, kamu jangan abaikan kami. Ya benar, Kepala Zu, kami setia padamu. Kalau kamu pergi, kami harus bagaimana? Seperti kalian berdua, para sampah itu bisa mengkhianati keluarga sendiri, masih saja mengaku setia. Saya di Senzu Men. Meski bukan sekte terhormat, tapi juga tidak mau para sampah seperti kalian. Tidak akan menerima kalian berdua, para sampah seperti itu. Putri, ayo pergi, panggil orang. Kami hanya salah sebentar, tolong ampuni kami. Ya, nenek moyang, itu semua karena sekte Senzu memaksa. Tolong, ampuni kami kali ini, guru. Bagaimana menghukum mereka? Mereka terus-menerus menyebut aturan keluarga. Guna aturan keluarga untuk menghukum mereka. Sesuai aturan keluarga Chen. Orang yang mengkhianati keluarga. Dirampas hartanya, ditahan di gudang. Kalau begitu, kita pakai aturan keluarga untuk menghukum mereka. Sesuai aturan keluarga Chen. Orang yang mengkhianati keluarga. Rampas semua harta. Penjarakan di gudang. Tunggu hukuman. Panggil orang untuk eksekusi segera. Ahau, kita sudah keluar lama. Kembali saja. Tenang saja, sekarang kakek dan ayah sedang giat berlatih. Sesuai petunjukmu, Tai Chi. Tak ada yang memperhatikan kita berdua. Cantik kan? Suka kan? Sisir sampai ujung. Sendiri menyatu. Sisir ketiga, keturunan penuh. Lagi-lagi tak serius. Asiu, tunggu aku. Berdiri. Aku pukul 3 kali gadis ini. Lihat nanti, berani lagi mencuri latihan bela diri. Siapa kamu? Aku memukul anakku sendiri. Kenapa urusimu? Aku memang suka latihan bela diri. Bapak, tolong izinkan aku. Omong kosong. Perempuan harus di rumah mengurus suami dan anak. Latihan bela diri urusan laki-laki. Aku patahkan kakimu. Adik kecil, nama kamu apa? Aku Chun Li. Terima kasih kakak. Chun Li, kalau kamu suka latihan bela diri, datang saja ke Dojo Chen. Aku ajari kamu, benarkah?
Tapi ayahku, dia tidak setuju aku latihan bela diri. Dia pikir perempuan harus menikah. Itu tujuan hidup. Tapi aku tidak mau menikah. Kamu sebagai pemimpin dojo Liu, anak perempuanmu masih kecil, sudah mau nikahi dia. Begitukah kamu mendidik anak muda? Urusan keluargaku, kapan giliran kamu campuri? Kepala Liu, kalau Chunli suka latihan bela diri, biarkan dia datang ke dojo Chen. Omong manis, lahirlah perempuan, sudah rugi duit. Masih disuruh latihan bela diri. Kalian berdua jangan campuri urusan orang. Cepat pergi. Kamu bilang apa? Kepala Liu. Aku lihat Chunli punya bakat. Serahkan saja padaku. Prestasi dia nanti tidak akan kalah dengan laki-laki. Lagi pula sudah rugi duit. Kalian mau bawa pergi? Bawa saja. Terima kasih kakak. Aku tidak akan kecewakan harapanmu. Dunia ini terlalu banyak orang yang meremehkan perempuan. Aku putuskan untuk menerima, mengajari mereka bela diri. Hanya dengan kuat sendiri, orang lain tidak akan meremehkan kita. Status perempuan. Siu, aku dukung kamu. Aku mau buktikan pada dunia, siapa bilang perempuan kalah dengan laki-laki. Ayah, kamu panggil kami apa? Kalian berdua pergi ke rumah Chen sekarang. Akhirnya kamu setuju bertindak lagi. Bantu aku rebut Chen Hao kembali. Bagus sekali ayah. Kali ini aku bikin Chen kelihatan jelek. Aku suruh kalian ke rumah Chen. Adalah untuk memberikan undangan turnamen bela diri. Apa ayah? Bagaimana Chen pantas ikut turnamen bela diri? Benar juga ayah. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Negara Sakura mengirim tantangan, akan membawa para ahli bela diri negara, menantang dunia bela diri Dacia. Sekarang hanya Qin Xiu yang bisa, baru mungkin menang. Mati. Kepala Zhu dari Senzumen baru saja dikalahkan saya. Saat ini datang, seharusnya bukan sengaja cari masalah. Guru benar. Temui mereka dulu. Bawa mereka ke ruang utama tunggu. Kalian datang mau apa lagi? Saya atas perintah ayah, berikan ke rumah Chen, undangan turnamen bela diri, ini. Kalian punya hati baik begitu. Selama ini turnamen bela diri, selalu saja, kalian dari keluarga Zhu, menolak kami ikut. Undangannya ada di sini. Apa saya bohong? Ini memang undangan turnamen bela diri. Kembali bilang ke Zhu Jianfeng, keluarga Chen pasti datang tepat waktu. Antar tamu keluar. Guru. Zhu Jianfeng tiba-tiba kirim undangan, pasti ada maksud jahat. Tolong guru. Untuk keluarga Chen bertanding. Aku akan berusaha. Tidak tahu mereka sebenarnya mau apa. Nanti aku dan Asiu pergi. Biar mereka lihat kekuatan Tai Chi Chen. Sekarang luar sedang heboh. Menerima banyak murid perempuan, beberapa bahkan anak pemimpin lain. Begini terus, apakah akan ada pengaruh buruk? Guru sejak kecil belajar Tai Chi secara rahasia, mengalami penderitaan dan ketidakadilan, jauh di luar bayangan kita. Kalau nanti ada yang mengkritik guru dan murid perempuan ini, aku yang pertama tidak akan biarkan. Para gadis, semangat, biar para murid laki-laki itu
Lihat semangat kita murid perempuan. Ini. Para saudara, kumpulkan semangat. Jangan kalah dengan kelompok gadis. Ini. Nenek. Kepala. Orang dari Senzumen datang lagi. Senzumen. Mereka berani. Datang lagi bikin onar. Selamat Kepala Zu. Lama tak jumpa, masih gagah seperti dulu. Kepala Zu, para pahlawan sudah semua hadir. Aku lihat turnamen bela diri. Bisa dimulai. Tunggu dulu. Tai Chi Chen belum datang. Tunggu sebentar. Tai Chi Chen sudah lama merosot. Tidak pantas buat kita tunggu. Mulai saja. Mulai. Tai Chi Chen benar-benar menurun. Malah bawa sekumpulan perempuan untuk ikut turnamen. Chen sengaja menghina turnamen bela diri. Qin Xiu, si buruk rupa ini, benar-benar jahat sekali. Kok bisa-bisanya dia cari seseorang seperti itu untuk memikat Chen Hao? Jangan ngomong sembarangan. Acara pertemuan dunia bela diri kali ini, kalau keluarga Chen tidak ikut, jadi tak ada artinya. Sama sekali tidak ada gunanya. Nona Qin dan Tuan Chen, silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Tuan tua ini. Kok tiba-tiba jadi baik sama kita? Begitu sopan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tenang saja, Ah Hao, kita hadapi saja apa yang datang. Tunggu dulu. Hari ini acara pertemuan dunia bela diri. Semua yang hadir adalah keluarga bela diri teratas di kerajaan Dahua. Tai Chi keluarga Chen sudah tak lagi secerah dulu. Mereka hanya bawa beberapa gadis untuk tampil. Siapa mereka ini? Berhak duduk bareng kita. Tai Chi keluarga Chen mengandalkan perempuan untuk maju. Benar-benar bikin malu semua orang. Jalan bela diri harus kuat dan ganas. Hanya tubuh laki-laki yang bisa menguasainya. Perempuan seharusnya tinggal di rumah. Tak keluar pintu utama. Tak lewat pintu belakang. Asiu dan murid perempuan lainnya. Walaupun perempuan, tapi mereka belajar giat. Kemampuan mereka luar biasa. Lagi pula, perbedaan laki-perempuan hanya soal penampilan. Orang bela diri harus dinilai dari kemampuan dalam dan karakter hati. Ah Hao, tak usah pedulikan pandangan orang-orang itu. Setelah hari ini, tak ada lagi yang berani meremehkan keluarga kita. Pak Liu, dengar-dengar, Tongbei Fist keluarga Anda paling hebat di dunia bela diri. Kalau saya kalahkan Tongbei Fist keluarga Anda, apakah saya berhak duduk di sini? Mulut besar sekali. Hanya dengan Tai Chi keluarga Chen yang lemah itu. Ingin kalahkan Tongbei Fist kami. Juga mau kalahkan Tongbei Kuan kami. Siapa yang sebenarnya hanya gaya? Bandingkan saja. Ali. Beri mereka pelajaran. Ya, guru. Kalahin berempat serang saja. Chunli. Kenapa kamu di Chen? Gadis ketiga, cepat kembali. Sejak kecil aku suka latihan bela diri, tapi kamu tidak setuju. Hari ini aku mau buktikan padamu. Aku lebih unggul dari murid laki-laki. Itu. Kepala Liu, Chunli sudah belajar Tai Chi Chen 2 bulan. Tapi untuk hadapi Tongbei Kuan kamu, seharusnya cukup. Kamu memang sombong. Ali, biarkan mereka lihat kekuatan Tongbei Kuan kami. Ayahku baik hati mengundang kalian ikut turnamen bela diri. Tapi kalian malah kirim seorang gadis kecil yang baru belajar 2 bulan untuk bertanding. Kalau kalah di pertandingan pertama, aku lihat kalian punya muka apa. Duduk di sini. Asiu, Chunli meski rajin latihan, tapi waktunya pendek. Mungkin bukan lawan mereka. Tenang saja Ah Hao, kamu harus percaya Tai Chi Chen kita. Ini. Qin Xiu meski muda, tapi punya gaya seorang master. Kalau dia jadi pemimpin dunia bela diri, maka hadapi negara Sakura. Baru ada peluang menang. Chunli, jangan takut. Pakai semua kemampuanmu. Kapan kamu menjadi sekuat ini? Aku bilang, perempuan latihan bela diri tidak kalah laki-laki. Kepala Liu, kamu sekarang ada apa kata? Haha.
Hanya dalam 2 bulan, bisa melatih ahli seperti ini. Tai Chi Chen memang terkenal benar. Nona Qin, kamu mau jadi pemimpin dunia bela diri. Tai Chi Chen memang terkenal benar. Nona Qin, kamu mau jadi pemimpin dunia bela diri. Kamu omong apa? Dia cuma pelayan. Bagaimana pantas jadi pemimpin? Diam. Para pemimpin dunia bela diri sudah lama kosong. Tak ada yang memimpin. Sekarang Dacia menghadapi musuh kuat. Padahal Nona Qin meski muda, tapi kemampuan bela dirinya tinggi. Hati dan pikirannya luas. Dia adalah pilihan terbaik untuk pemimpin. Itu. Bagaimana pendapat kalian? Biarkan dia jadi pemimpin. Kita para pahlawan bela diri Dacia akan jadi bahan ejekan bangsa lain. Aku tidak setuju. Pemimpin dunia bela diri selalu dipegang laki-laki. Sekarang diserahkan ke gadis kecil. Itu penghinaan bagi dunia bela diri. Para orang buta ini. Hanya Nona Qin yang jadi pemimpin. Baru bisa pimpin dunia bela diri Dacia. Kalahkan negara Sakura. Kemampuan bela diri Asiu sudah melebihi kamu. Lagi pula, siapa bilang pemimpin dunia bela diri hanya laki-laki yang bisa? Aku tidak punya ambisi jadi pemimpin. Tapi kalau bisa kembangkan bela diri Dacia dan bawa keadilan serta kedamaian ke dunia bela diri, aku mau coba. Haha. Haha. Nona Qin, sesuai aturan. Selama kamu naik panggung, terima semua tantangan. Setelah 1 jam, kamu masih berdiri di panggung, baru bisa jadi pemimpin. Itu mudah saja. Penerus Tai Chi, Qin Xiu di sini. Siapa yang mau tantang? Gadis muda. Biar aku hadapi kamu. Kepala Liu, kamu bukan lawanku. Gadis tolol berani meremehkanku. Biar kamu lihat kekuatan Tong Bei Kuan. Siapa lagi mau naik? Bangun. Gadis sombong. Kamu pikir kalahkan kepala Liu, berarti tak terkalahkan. Aku yang hadapi kamu. Mau 1 orang hadapi kita semua. Para pemimpin dan kepala ini sudah lama terkenal sebagai ahli. Qin Xiu benar-benar cari mati. Selama Qin Xiu dibunuh, Chen Hao pasti jadi milikku. Kemampuan Asiu memang luar biasa, tapi pengalaman bertanding sedikit, sekaligus hadapi banyak orang, mungkin juga kelelahan. Bagaimana ini bagaimana? Qin Xiu, aku tidak salah lihat, biarkan mereka lihat kemampuan sejatimu. Gadis kecil. Sekarang menyerah masih sempat. Nanti tinju dan tendangan tak pandang bulu. Mau menyerah sudah terlambat. Jangan bicara sia-sia. Berani tantang kita. Harus bayar harga. Asiu hati-hati. Keluarlah. Asiu, ayo. Kebangkitan Chen. Tergantung pertarunganmu ini. Jangan bicara sia-sia. Berani tantang kita. Harus bayar harga. Asiu hati-hati. Keluarlah. Asiu, ayo. Kebangkitan Chen. Tergantung pertarungan ini. Asiu, ayo. Mengiakan suara tak berguna. 1 orang hadapi banyak ahli. Meski dewa pun tak bisa. Qin Xiu, ayo. Asiu benar-benar hebat. Tidak mungkin 3 pemimpin. Semua dikalahkan. Hari ini benar-benar luar biasa. Tai Chi Chen ternyata sehebat itu. Nona Qin memang tidak mengecewakan. Posisi pemimpin dunia bela diri pasti miliknya. Masih ada yang menentang. Siapa lagi? Kami.
Bersedia anggap Nona Qin sebagai pemimpin dunia bela diri. Bagus sekali, Asiu. Mulai hari ini, keluarga Chen benar-benar bangkit. Nanti, tidak ada yang berani meremehkan Tai Chi Chen kita lagi. Tai Chi, Tai Chi. Chen Changsheng dulu pernah bilang padaku, Tai Chi itu menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Dengan yang lemah mengalahkan yang kuat. Dengan diam mengendalikan gerak. Dengan sedikit mengalahkan banyak. Awalnya saya nggak percaya. Hari ini lihat Noni Qin tunjukkan. Saya, Zhu, benar-benar kagum sepenuh hati. Kepala Sekte Zhu terlalu memuji. Cuma ada satu hal yang nggak saya mengerti. Sekte Shen Zhu dan keluarga saya selalu bermusuhan. Kenapa hari ini, Kepala Sekte Zhu malah mendukung saya jadi pemimpin dunia persilatan? Benar juga. Mungkinkah Kepala Sekte Zhu sadar akan kesalahannya? Chen Hao, apa yang kau ucapkan itu? Wah, baru-baru ini, saya dapat surat tantangan dari negara Sakura. Orang-orang itu mau tantang saya. Sementara dunia persilatan besar Xia hanya sibuk dengan urusan sendiri. Seperti pasir yang tercerai. Bagaimana bisa melawan musuh luar? Noni Qin, baik dari segi kemampuan maupun hati besar, Anda sepenuhnya pantas menjadi pemimpin dunia persilatan. Hanya Noni Qin yang bisa menstabilkan keadaan dunia persilatan. Begitu ya. Jadi Kepala Sekte Zhu ingin melepaskan dendam dengan keluarga saya bersama melawan musuh luar. Saya, Zhu Jianfeng, memang bukan orang baik-baik, tapi di hadapan urusan negara, saya tahu bagaimana memilih yang benar. Kepala Sekte Zhu punya pandangan seperti itu. Saya sangat kagum. Sekarang sebagai pemimpin dunia persilatan, saya akan segera kirim undangan, memanggil para pahlawan setia untuk melawan musuh. Berani tanya, orang-orang itu kapan datang ke Besar Xia? Awal bulan depan. Dahulu orang-orang itu berbuat seenaknya di tanah Besar Xia. Kali ini saya pasti bikin mereka tak bisa kembali. Ahau, perang melawan mereka ini urusan besar. Nanti kalau keluar beli barang, kamu nggak usah ikut saya. Itu nggak bisa. Kalau istri saya capek gimana? Bicara manis, siapa bilang istri kamu? Nanti saya pulang. Saya minta nenek biar nikahin kamu sama saya. Sehari-hari nggak pernah serius. Saya nggak ngobrol sama kamu lagi. Kamu ngapain? Jangan dekati saya. Bos suruh saya datang lebih dulu. Mata-mata Besar Xia, kekuatan pemimpin dunia persilatan mereka. Nggak ngangka, Besar Xia punya banyak gadis cantik. Saya mau nikmati dulu. Kamu teriak aja. Sekalipun kamu teriak sampai habis napas. Nggak akan ada yang menolong. Semakin keras kamu teriak, saya semakin bersemangat. Dasar binatang, tolong. Dasar bajingan. Kamu. Asiu, jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan keluarkan suara. Dasar orang Jepang yang kejam, saya habisi kalian. Dasar orang Jepang yang kejam, saya habisi kalian. Sembunyi. Ibu, bangunlah ibu. Bangunlah. Ibu, bangunlah.
di siang bolong begini, berani melakukan perbuatan seperti binatang. Nggak ngangka di negara besar Sia, ada wanita secantik ini. Kamu berani ganggu urusan saya. Mending ikut saya saja. Nggak ngangka kamu juga bisa bela diri. Bagus. Saya suka gadis yang pemberani. Nona, kamu nggak apa-apa. Terima kasih. Siu, penjahat ini bagaimana? Bawa kembali. Interogasi dengan teliti. Lepaskan saya. Siapa yang suruh ikat saya? Lepaskan saya. 10 tahun lalu, peristiwa pembantaian keluarga Qin di Zhongzhou. Kamu ingat nggak? Mungkinkah kamu keturunan keluarga Qin? Surga memang adil. Akhirnya saya ketemu kamu lagi. Dia adalah pembunuh keluarga kamu. Betul. Ibu, bangunlah ibu. Dahulu, ibu saya sembunyikan saya. Saya baru selamat. Jadi kamu itu, pembunuh keluarga Siu. Hari ini saya bunuh kamu. Balas dendam untuk Siu. Ahau, tunggu dulu. Kamu bilang, kali ini menyusup ke Besar Sia. Sebenarnya mau apa? Orang negara Sakura kami, besok sudah tiba. Jadi khusus kirim saya, untuk mata-matai dulu. Lalu apa yang kamu dapatkan? Bilang cepat, saya baru sampai di Besar Sia. Nggak ngangka negara Besar Sia, punya banyak gadis cantik. Jadi saya lupa diri sebentar. Saya nggak bohong. Bawa dia ke gudang dan jaga baik-baik. Lepaskan saya. Siu, penjahat ini sangat jahat. Kenapa nggak dibunuh saja? Di belakangnya masih ada orang lain. Mending tunggu mereka semua datang ke Besar Sia, lalu habisi sekaligus. Lepaskan saya. Duduk tenang, kalau ketahuan, kamu mata-mata negara Sakura, kakinya dipatahkan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Orang negara Sakura datang ke keluarga Chen buat apa? Apapun tujuannya ke sini. Ini kesempatan kita untuk pergi dari sini. Kalian mau apa? Ayo. Bilang, datang ke sini buat apa? Tentu membawa para prajurit besar Sakura. Hancurkan Besar Sia. Saya dan anak saya. Ingin membantu, dengan sekuat tenaga. Kamu dulu bilang, wanita itu, sebenarnya siapa? Begitu hebat, yang kau bilang Qin Xiu kan? Dia sekarang pemimpin dunia persilatan besar Sia. Begitu ya, ada ahli seperti itu. Bahkan prajurit besar Sakura, belum tentu lawan. Lalu bagaimana? Kalian bisa pikirkan cara. Berikan ini kepada dia. Selama dia makan 3. Yang sisanya biar saya. Bunuh Qin Xiu. Lalu dengan bantuan negara Sakura, kita pasti bangkit kembali. Nggak masalah. Serahkan ke saya. Buka pintu, saya mau ke toilet. Buka pintu. Serahkan ke saya. Buka pintu, saya mau ke toilet. Buka pintu. Dua hari ini, semua orang latihan dengan sungguh-sungguh untuk hadapi negara Sakura. Bukan mustahil menang. Qin Xiu setelah keracunan. Lihat kamu masih bisa lawan negara Sakura. Orang negara Sakura sangat ambisius. Semakin seperti ini semakin harus hati-hati.
Pasti lapar ya, makan selagi panas. Kamu juga makan. Besok hari pertarungan dengan negara Sakura. Malam ini istirahat lebih awal, agar segar. Tunggu. Biar saya yang suapin kamu. Tuan muda, Nyonya muda, ada masalah. Chen Kun. Dia kabur. Apa? Asiu, kamu nggak apa-apa. Asiu. Makanan itu beracun. Asiu. Pasti Chen Kun yang lakukan. Chen Kun, dia kabur sama orang Jepang itu. Sungguh jahat, salah saya yang lengah. Xiao Hao, bagaimana keadaan guru sekarang? Asiu keracunan racun negara Sakura. Racun ini sangat berbahaya. Untung Asiu punya tenaga dalam yang kuat. Jadi nggak mengancam nyawa. Saya bikin resep obat untuk Asiu. Tapi untuk sembuh total, minimal tunggu. Setelah tengah malam, malam ini orang negara Sakura sudah datang. Kalau pemimpin nggak bisa ikut perang, bagaimana ini? Walau harus tarik napas terakhir, saya juga tunggu guru bangun. Bagaimana keadaannya? Qin Xiu sudah minum racun. Kali ini besar Sakura pasti menang. Bagus sekali. Setelah kita hancurkan dunia persilatan besar Sia, kalian berdua pasti dapat hadiah. Iya. Berani tanya, kali ini berapa banyak prajurit negara Sakura yang datang? Sudah sampai. Ayo ikut saya sambut. Kali ini harus bunuh Qin Xiu, buat hilangkan dendam saya. Apa? Pemimpin keracunan. Bagaimana ini? Bagaimana bisa keracunan? Zhu Jianfeng, untuk seluruh dunia persilatan besar Sia, kita berdua lupakan permusuhan dulu. Tahan orang-orang itu. Tunggu guru saya bangun. Baik. Semua. Pertarungan hari ini menentukan nasib dunia persilatan besar Sia. Selama tahan sampai tengah malam, pemimpin sembuh dan kembali. Itu sudah kemenangan kita. Hanya dengan kemampuan seadanya, berani melawan prajurit besar Sakura. Lucu. Hahaha. Nggak tahu para pembesar. Datang ke besar Sia mau apa? Para pembesar. Saya perkenalkan. Yang ini, dari negara Sakura, prajurit pertama, Tuan Imura Juichiro. Tuan Imura, dalam Jujutsu, pedang, dan ninjutsu, dia ahli di semuanya. Kalau semua orang ini, bukan lawannya. Hahaha, Tuan Imura, tahu dunia persilatan besar Sia sudah mau runtuh. Jadi sengaja menyeberang lautan, untuk memimpin dunia persilatan. Ini untuk besar Sia, bukan hal baik yang luar biasa. Dunia persilatan besar Sia punya satu seni bela diri hebat, seperti Chen Si Tai Chi Kuan. Saya datang jauh-jauh ke sini, ingin adu kemampuan dengan kalian. Saya lihat, apakah Chen Si Tai Chi lebih hebat, atau pedang negara Sakura lebih tajam. Lihat saja. Dunia persilatan besar Sia punya satu seni bela diri hebat, seperti Chen Si Tai Chi Kuan. Saya datang jauh-jauh ke sini, ingin adu kemampuan dengan kalian. Saya lihat, apakah Chen Si Tai Chi lebih hebat, atau pedang negara Sakura lebih tajam. Lihat saja. Saya dengar prajurit pertama negara Sakura diberi pedang dari Kaisar Negara Sakura, yang sarungnya diukir. 16 kelopak bunga krisan lambang kerajaan. Negara Sakura setiap 3 tahun. Gelaran festival prajurit setiap juara pertama. Pedangnya akan ditambahkan sebuah batu permata. Orang ini memang ahli. Tapi saya nggak merasakan aliran energi sejatinya dalam dirinya. Mungkinkah orang ini sudah bisa mencapai bebas mengendalikan energi sejatinya? Kalau memang begitu, orang ini jauh di atas kita.
Karena tahu kemasyhuran Tuan Imura, mending cepat berlutut. Mohon ampun kepada kami. Cuma negara Sakura yang kecil, berani meremehkan dunia persilatan besar Sia. Saya dari Liu Sitong Bikuan, pertama nggak setuju. Baik, Kepala Sekte Liu, orang-orang Jepang ini sangat licik. Mending biar saya saja. Tuan Imura, orang tua ini, adalah nenek dari keluarga Chen. Dia dan orang itu, relatif lebih hebat. Serang bersama, anak muda, berani meremehkan saya. ayah, semangat. Zhu Jianfeng, nggak ngangka kita berdua, bertarung seumur hidup. Malam ini, maka kita bersatu. Semua bertahan, segera selesai. Saya segera sembuh. Asiu harus cepat sembuh. Zhu Jianfeng, nggak ngangka kita berdua, bertarung seumur hidup. Malam ini, maka kita bersatu. Semangat. Ayah sudah pakai semua tenaga. Orang Jepang itu belum tarik pedang. Orang Jepang ini nggak sembarangan. Sekarang kita harus tahan, sebisanya. Selama tahan sampai Qin Xiu sembuh, kita punya harapan. Bagus, ada efeknya. Asiu, kamu harus cepat bangun. Asiu, Asiu, kamu bangun. Asiu. Orang-orang negara Sakura datang belum? Chen Jikuan dan Chen Kun, dua orang tak berguna itu, bawa prajurit negara Sakura, serang keluarga Chen. Sekarang, para sesepuh dunia persilatan sedang membantu menahan. Kita cepat ke sana. Jangan biarkan orang Jepang menang. Kalau kalian ini ahli besar Sia, di hadapan seni bela diri besar Sakura, nggak tahan satu serangan. Seni bela diri besar Sia kami, bukan bisa dinilai orang barbar, seperti kamu. Saya habisi kamu, sudah. Nggak usah buang waktu lagi. Yao Yao, tenang. Orang Jepang, murid perempuan Chen Si Taichi, tantang kamu. Murid-murid perempuan ini mengorbankan nyawa untuk tahan orang Jepang. Dulu saya pikir perempuan latihan bela diri nggak berguna. Qin Xiu rekrut murid perempuan. Saya nggak peduli. Sekarang kelihatan. Saya yang sempit pikiran. Bos biarkan gadis-gadis ini. Nanti saudara-saudara bisa senang-senang. Hahaha. Orang Jepang,
tunggu guru saya keluar. Pastinya nggak akan biarkan kamu. Baiklah Chen Changsheng, nasib kalian semua harus bergantung pada Qin Xiu, seorang perempuan untuk selesaikan. Kamu juga pantas jadi nenek Chen. Qin Xiu bukan lawan Tuan Imura. Kalau begitu kalian tunggu mati saja. Kalian berdua tak berguna. Sendiri pindah ke negara Sakura jadi anjing. Sekarang malah ejek sesama kita. Kalian nggak pantas jadi manusia. Haha gadis cantik, kamu ejek saja. Nggak ubah hasilnya. Mending pikirkan baik-baik. Nanti bagaimana layani kami? Dasar tak tahu malu. Bunuh laki-lakinya, bawa perempuannya. Saya lihat siapa berani. Nggak usah cari, saya datang. Qin Xiu, kamu akhirnya datang. Kamu harus balas dendam untuk kami. Semua jangan takut. Yang tersisa biar saya. Kamu bukan bilang. Semua obat sudah dimasukkan. Kok dia bisa sembuh secepat ini? Saya juga nggak tahu. Saya lihat sendiri. Dia minum buburnya. Chen Kun, sebagai anggota keluarga Chen, berani keracunan Asiu dan gabung negara Sakura. Hari ini saatnya kamu mati. Ahau, kamu dulu urus yang luka. Saya hadapi mereka. Wah, Yao Yao. Kamu tadi. Kok sama Qin Xiu begitu antusias? Kak, Qin Xiu buktikan ke dunia. Perempuan nggak kalah sama laki. Saya juga perempuan. Saya hormati apa yang dia lakukan. Tuh bos, gadis cantik ini sangat hebat. Kamu hati-hati. Walau hebat, dia cuma perempuan biasa. Perempuan besar sia, cuma pantas jadi mainan kita. Orang Jepang, seni bela diri kalian hanya meniru seni bela diri besar sia. Hari ini saya tunjukkan Chen Si Taichi yang asli. Memang ada kemampuan. Baru pantas saya tarik pedang. Kemampuan guru menjadi lebih hebat. Pemimpin, pukul mereka sekuatnya, biar mereka tahu kekuatanmu. Serang bersama. Asiu hati-hati. Nenek. Kami nggak akan datang lagi ke Besar Sia. Mohon ampun. Pemimpin, nggak boleh lepaskan mereka. Iya pemimpin, nggak boleh lepaskan. Orang Jepang negara Sakura. Mereka itu, anjing yang nggak bisa dipercaya. Hari ini kalau lepaskan, nanti mereka balik menggigit. Benar guru, nggak boleh lepaskan orang Jepang. Orang Jepang negara Sakura kalian. Tak bisa ditolerir. Nggak bunuh nggak bisa tenangkan hati rakyat. Iya pemimpin, nggak boleh lepaskan. Orang Jepang negara Sakura. Mereka itu, anjing yang nggak bisa dipercaya. Hari ini kalau lepaskan, nanti mereka balik menggigit. Benar guru, nggak boleh lepaskan orang Jepang. Orang Jepang negara Sakura kalian. Tak bisa ditolerir. Nggak bunuh nggak bisa tenangkan hati rakyat. Kemampuan mereka sudah saya hancurkan. Siapa punya dendam balas dendam, yang punya luka balas luka. Nenek, dua orang tak berguna ini. Anda rencanakan bagaimana? Nenek, mohon lihat kami sebagai anggota keluarga Chen. Ampuni kami. Ah nenek. Kami nggak berani lagi nenek. Nggak berani lagi. Kalian berdua, lebih hina dari babi anjing. Wajah keluarga Chen, sudah kalian nodai. Ah saudara. Pukul dia, pukul, pukul. Kalau ampuni kalian, keluarga Chen. Besar Sia bertahan, dasar tak tahu malu, menyimpan nyawa kalian, sungguh tak bisa ditolerir.
Hahaha, bagus sekali. Asiu, kamu pahlawan kami. Nenek, saya punya permintaan. Kata aja, saya ingin Asiu menikah dengan saya. Hahaha. Tergantung mood gurumu. Asiu, kamu mau nikah sama saya nggak? Baik,